Bapak Ibu jemaat dalam Yesus Kristus, selamat datang di acara ibadah online GKI Muara Karang. Shalom. Di dalam keadaan pandemi yang luar biasa saat ini, kita tetap harus menjalankan hidup ini, dan tentu ada kerinduan kita untuk bersekutu seperti biasa. Walaupun kita tidak bisa di dalam satu gedung, tapi melewati online ini, GKI Muara Karang tetap bisa bersatu. Kita saling mendukung, saling melayani. Setiap pencobaan, setiap masalah pasti ada di antara kita. Di dalam keluarga, semua persoalan bertumpuk-tumpuk. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu ayat dari Matius 11 ayatnya ke-30 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi beban-beban yang ada kita tidak bisa hindari, dan tentu dengan berkat Tuhan, dengan pimpinan serta mujizat Tuhan, kita akan melewati dengan baik. Ya, selamat beribadah, tetap bersama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, umat Tuhan. Hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2020, ibadah kita akan dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan panggilan Allah agar kita hidup dalam persekutuan yang saling merawat dan saling membangun. Kita dipanggil untuk saling mengingatkan dalam kasih, sehingga hidup kita pun dibangun dalam kasih. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 119 ayat 33 sampai 40 secara berbalasan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Tentukanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada
dan cita-citamu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 15, bait yang pertama hingga kedua, berhimpun semua. Umat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silahkan duduk. Setiap kebersamaan berpotensi terjadi gesekan. Entahkah karena perbedaan pendapat, ataukah karena situasi yang tidak kondusif. Namun sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk saling menyatakan kasih, baik saat suasana hati sedang kurang baik, maupun saat lingkungan sedang tidak mendukung. Dalam kedua suasana itu, kita tetap dipanggil untuk menjadi rekan dan sahabat yang saling mengingatkan dan memberikan dukungan. Dalam ikatan kebersamaan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 389, bait pertama hingga keempat, Besarlah Kasih Bapakku. Umat Allah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah yang telah Engkau hadirkan bagi kami.
Allah memberikan kepada kami ikatan kasih yang membuat kami hidup dalam persekutuan yang kuat, saling menopang dan saling memberdayakan. Namun sayangnya, kami sering hidup dalam tindakan yang mengecewakan, menyakiti sesama, bahkan membiarkan sesama kami hidup dalam kenyerian, atau bahkan kami bersuka cita atas penderitaan orang lain. Jika hal itu terjadi pada kami, ya Allah, ampunilah kami. Ajarlah kami menjadi bagian dalam persekutuan yang bersedia mengingatkan, memberikan penguatan, dan menghibur, sehingga ikatan persekutuan kami menjadi semakin kuat. Ya Allah, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 361, baitnya yang pertama, kedua, dan keempat, Di Salib-Mu ku sujud. Umat Tuhan, mari berdiri, kita menyimak firman Tuhan dari Roma, kitab Roma, pasal yang ke-13, ayat yang ke-8, yang mengungkapkan demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita bersama-sama menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 256, bait yang pertama sampai dengan ketiga. Kita satu di dalam Tuhan. Tolong
Umat yang dikasihi Kristus, mari kita siapkan diri untuk menyambut firman Tuhan berdasarkan Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah yang setia, kini kami menyiapkan diri kami untuk bersama-sama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Perlengkapilah kami dengan kasih setia dan rahmat, dan terutama hamba dalam kesempatan menyuarakan firman Allah ini. Sehingga apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menjalankan segalanya dengan baik. Terutama kami bersedia saling menjaga dalam kasih, dalam ikatan kasih sayang yang Allah hadirkan bagi kami. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan yang baik ini. Anugerah Allah kiranya menyertai kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyediakan diri kami. Amin. Umat Tuhan, Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20 mengungkapkan demikian kepada kita. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan kau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, saudara-saudara. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita diberi kepercayaan untuk menjaga sesuatu oleh seseorang, misalnya kita dititipi sesuatu untuk dijaga, apa yang akan kita lakukan? Saya menduga kita akan merawatnya dengan baik. Kenapa? Karena rasa hormat kita kepada orang yang menitipkan kita. Sebab kalau kita tidak punya rasa hormat, mungkin malah kita tidak bersedia menerima titipan itu. Atau yang kedua, kita punya perasaan hormat juga, tetapi saking hormatnya, saudara-saudara, kita sampai kemudian tidak punya keberanian untuk menerima titipan itu. Tetapi saya membayangkan atas apapun, maka menjaga itu punya kaitan, atau merawat itu punya kaitan dengan spiritualitas kita terhadap apa yang ada di hadapan kita. Termasuk di dalamnya menjaga, yang saya terjemahkan dalam konteks ini sebagai merawat. Merawat, memperhatikan, melindungi, itu hal-hal yang secara positif dari penjagaan. Tetapi bisa juga punya tekanan yang lain.
Misalnya menjaga bisa berarti mengintai, bisa berarti mengawasi, bisa berarti juga mengamat-amati, yang mungkin bisa menjadi negatif. Kecuali kalau kita punya anak-anak yang sedang belajar berjalan lalu kita mengawasi, itu sangat positif. Tetapi sekarang yang ingin saya ajak untuk kita simak bersama adalah ketika kita diminta untuk menjadi orang, menjadi kerabat, menjadi rekan, menjadi sahabat, menjadi saudara yang menjaga dengan kasih. Teks Alkitab kita hari ini di dalam Injil Matius 18 berbicara soal penjagaan itu, yang saya terjemahkan sebagai perawatan atau perlindungan, atau di dalamnya perawatan yang begitu rupa dilakukan dengan kasih, dengan spirit yang kuat. Terutama saudara-saudara, ketika ini berhubungan dengan tindakan terhadap seseorang yang diminta untuk berada di tengah-tengah kesadarannya, di tengah-tengah situasi dia memiliki kesalahan atau tindakan yang dianggap menyimpang, lalu kemudian diajak untuk memperbaikinya, melakukan sebuah proses atau upaya memperbaiki. Teks Alkitab kita memang tidak berbicara soal penjagaan itu, tetapi saya mengajak kita untuk menelusurinya dalam kerangka perawatan, dalam kerangka perlindungan. Seseorang yang melakukan tindakan yang keliru atau menyimpang tidak boleh dibiarkan. Dengan kita membiarkan, maka kita melakukan pengabaian. Dengan kita melakukan pengabaian, maka kita membiarkan orang atau menjerumuskan seorang yang salah itu semakin dalam di dalam kehidupannya. Maka perumpamaan yang digambarkan kepada kita semua di dalam Injil Matius 18, yaitu teks Alkitab menurut Lembaga Alkitab Indonesia, judul yang diberikan tentang menasihati sesama saudara, digambarkan tentang bagaimana proses itu dilakukan demikian rupa. Pertama, satu orang berhadap-hadapan, melakukan sebuah percakapan dari hati ke hati, melakukan percakapan secara intensif, mengingatkan pada keberadaan yang bersangkutan. Saya tahu bahwa dari pengalaman-pengalaman yang terjadi, ada juga orang yang sekalipun dia sudah kedapatan melakukan tindakan keliru, mengelak juga. Sampai kemudian dihadirkan saksi-saksi. Sebenarnya tidak perlu demikian. Sebab yang terbaik adalah ketika pengakuan pertama disampaikan, ketika disampaikan ada saksi-saksi, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka sebenarnya kita juga sedang mempermalukan diri sendiri di dalamnya. Itu sebabnya ketika kita menjadi rekan dan sahabat yang mengasihi, maka kehadiran orang-orang itu jangan sampai kemudian menjadi saksi istilahnya yang memberatkan. Di dunia hukum itu ada saksi yang meringankan, ada saksi yang memberatkan. Tetapi teks Alkitab tidak sedang berbicara soal saksi-saksi yang sedemikian. Yang dimaksudkan adalah supaya orang-orang mendapatkan penguatan, agar kehidupan persekutuan itu menjadi semakin utuh, semakin kokoh, semakin erat. Dan di dalamnya setiap orang bersedia untuk bergandeng tangan, menjalani kehidupan yang rumit, menjalani kehidupan yang sulit, menjalani kehidupan yang berat. Di dalamnya kita punya keyakinan bahwa Allah lah sang pemberi kekuatan itu. Di dalam
proses bertatap muka melalui virtual dengan teman-teman mahasiswa di satu kuliah tentang komunitas dan dinamika kelompok. Saudara-saudara, saya mengajak para mahasiswa untuk mengungkapkan perasaannya kepada rekan-rekan yang lain yang belum dikenali secara fisik. Bahkan secara emosi juga sulit barangkali. Karena satu di Papua, satu di Sumatera Utara, satu di Kalimantan, yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung, yang satu dan di berbagai tempat. Tetapi ketika ikatan itu dihadirkan, saya sampaikan bahwa kita bersama-sama diikat di dalam sebuah komunitas yang di dalamnya saling menjaga dan merawat kehidupan. Menjaga dan merawat kehidupan diawali dengan proses. Saya meminta mereka untuk menampakkan bagaimana karakter positif yang ada dalam hidupnya bisa mensupport teman-temannya yang belum dikenalnya. Yang saya maksudkan sekali lagi belum dikenalnya karena kehidupan asrama yang biasanya bersama-sama tidak dilakukan dalam kebersamaan itu, tapi semua serba virtual. Kita di tengah-tengah kondisi virtual seperti ini, online yang saya maksudkan juga, tidak bisa kita mendapati seseorang karakternya, sifatnya secara utuh. Tapi kalau tinggal di asrama bersama-sama misalnya, karena mahasiswa semester awal, semester 1 dan 2, mereka mesti tinggal di asrama, akan kedapatan siapa yang rajin, siapa yang biasanya egois, siapa yang karakternya buruk, maaf ya, siapa yang rajin melakukan sesuatu, siapa yang bersedia menolong yang lain akan sangat kelihatan karena mereka akan tinggal bersama-sama hampir 20 jam dalam sehari. Di kampus, di asrama, karena mereka istirahat dan ketahuan juga siapa yang cepat tidur, siapa yang bangun tidur cepat dan seterusnya. Nah, karena itu ketika dimintai untuk menjaga kehidupan ini, maka saya membayangkan mereka saling support dalam berbagai bentuk. Itu sebabnya saya mengajak mereka untuk membentuk kelompok-kelompok berdua-berdua ya. Lalu nanti mereka mengerjakan sesuatu. Apa tujuannya, saudara? Motivasi utama supaya di tengah-tengah komunitas yang serba virtual ini, mereka tetap punya spirit untuk bergandeng tangan. Dan memulai berlatih untuk bersedia mendengarkan suara teman. Memulai berlatih untuk bersedia mendengarkan suara rekan. Yang paling utama di dalamnya adalah mulai memberi trust, memberi rasa percaya, yakin bahwa teman-teman bersama-sama akan saling support di dalamnya. Di tengah-tengah berbagai kesulitan, ada rekan dan sahabat yang memberikan kekuatan, yang memberi topangan dari jauh. Dalam salah satu jam kuliah, saya meminta mereka menuliskan hal-hal terbaik dalam dirinya untuk dikirimkan kepada 5 orang teman. Apa tujuannya? Supaya mereka saling support. Kalimat pertama yang disampaikan, terima kasih ya, Anda telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengenal Anda dari karakter Anda. Nah, itu sebabnya apa yang dikatakan di dalam Injil Matius adalah supaya orang memulai sesuatu dengan mempercayakan diri. Menjaga dengan kasih hanya bisa diwujudkan ketika orang melakukan sesuatu di dalam hidupnya dengan memberi diri, memberi kepercayaan kepada orang lain. Mudahkah itu? Saya yakin tidak mudah. Ada proses yang harus ditempuh. Apalagi kalau di tengah-tengah situasi seperti yang sedang kita hadapi sekarang. Berjumpa saja tidak.
Dalam istilah lain, kenal pun tidak. Tetapi mesti memberi trust ketika hal-hal yang secara esensial dari karakter kita dipercayakan kepada orang lain. Tidak mudah bukan? Tapi itulah proses pelatihan yang terjadi. Nah, itu sebabnya ketika kita menelusuri dan semakin dalam pada apa yang dilakukan di dalam teks Injil Matius ini, maka sebenarnya yang diminta adalah supaya orang membangun sebuah kehidupan dengan kesediaan bergandeng tangan satu dengan yang lain. Saya ingin mengajak kita untuk belajar kembali dari sebuah kertas, ya. Mari kita lihat kertas ini. Ibu Bapak, mari kita lipat yang memanjangnya. Oke, kita lipat memanjang, yang usahakan yang rapi. Lalu kemudian kita lipat kembali jadi 2, gitu ya. Saya mengusahakan pelan-pelan, oke. Pelan-pelan, ya. Udah ketemu ya? Tadi kita lipat begini, lalu lipat lagi ke dalam. Nah, ini yang agak sulit sedikit. Kita akan melipat lagi yang ini, tapi cara melipatnya ini jadi 3, begitu ya. Nah, ke dalam sini, lalu balik lagi ke sana. Oke, usahakan sama besar. Nah, seperti ini. Kalau Anda bisa di rumah mengukur dulu gitu ya, silakan. Begini, sehingga jadi seperti ini. Sama juga yang sebelahnya, lakukan hal yang sama. Kita lipat lagi. Kalau yang ini sudah lebih mudah karena sudah punya ukuran dari yang pertama. Nah, yang akan kita lakukan sekarang, Ibu Bapak, kertasnya jadi seperti ini. Gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengguntingnya. Oke, kita gunting. Mulai dari samping, ya. Kita gunting, kita akan bentuk seperti kepala begitu. Nah, kita gunting. Dibuat sedemikian rupa, terus dipotong. Sehingga kelihatan seperti ini potongannya. Ya, memang ini tidak rata, saudara ya, karena keterbatasan. Oke, lalu sekarang di bawahnya juga kita gunting, tapi hati-hati jangan sampai tuntas. Ikuti yang atas ukurannya, demikian juga di bawahnya. Lalu kita gunting lagi. Oke. Kita buang yang tersisa ini. Jadi seperti ini. Demikian sebelahnya juga kita gunting lagi. Oke. Kalau Ibu Bapak mau melatih lagi di rumah, nanti bisa dengan digambar, akan sangat bagus. Oke. Menjadi seperti ini. Kelihatan ya? Lalu satu lagi di bagian bawah kita potong lagi sampai agak ke tengah begitu. Dan sebelahnya juga. Oke. Nah, apa yang terjadi dengan proses ini? Mari kita lihat dan kita buka pelan-pelan. Kita mendapati orang-orang yang sedang bergandeng tangan, bahkan bisa bertumpuk menjadi banyak. Ini melingkar ya. Nah, demikian. Apa message dari proses ini? Kriteria menjaga bersama-sama untuk bergandeng tangan seperti ini, Ibu Bapak. Kadang-kadang ada banyak hal yang mesti kita lepaskan di dalam hidup kita. Ada hal yang mesti kita luluhkan. Termasuk kesediaan untuk mendengarkan suara teman. Termasuk kesediaan untuk membangun relationship dengan kuat. Sehingga melalui proses ini kita akan bersama-sama menjaga dan merawat kehidupan kita. Bergandeng tangan. Dibutuhkan kesediaan, mungkin ukuran tidak sama karena orang yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Genggamannya, tangannya satu lebih besar, satu lebih kecil. Yang satu mungkin halus sekali. Yang satunya lagi kasar sekali.
Tapi untuk itu dibutuhkan kesiapan diri melewati setiap peristiwa dengan menerima realitas, dinasihati, menasihati, menyambut, dan disambut. Dan di atas semua itu, kita membangun sebuah kehidupan yang di dalamnya setiap orang saling merawat kehidupan kita. Merawat kehidupan ibu bapak membutuhkan komitmen yang kuat. Sekali lagi, merawat kehidupan membutuhkan komitmen yang kuat untuk kita memberi diri, mempercayakan diri kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hari ini berita firman Tuhan menyampaikan pada kalimat yang terakhir dari Injil Matius 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Di dalam komunitas kita bersekutu, bergandeng tangan, di sana Allah hadir. Di sana Allah menopang. Di sana Allah mengikatkan kita. Di sana Allah mempersekutukan kita. Dan di sana juga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menjalani seluruh kehidupan di dalam pergulatan iman yang penuh tantangan ini. Mari kita menjaga diri, mari kita bergandeng tangan, mari kita saling mengingatkan, dan mari kita membangun kehidupan yang di dalamnya Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan kita diberi hikmat untuk berjalan bersama Allah, bergandeng tangan dan saling membuka diri untuk mendapatkan ingatan dari rekan-rekan, sekaligus bersedia memberikan ingatan kepada rekan-rekan untuk kemuliaan Allah. Amin. Umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kita. Ya Allah yang rahmani, yang rahimi, Allah yang sungguh-sungguh menyatakan cinta kasih-Nya kepada kami. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah berbagai perjalanan hidup kami, Allah terus memelihara kami semua. Dan di tengah-tengah pemeliharaan Allah, kami juga harus terus berhadapan dengan realitas bahwa kami dipanggil untuk menjadi kokoh, terutama ketika kami berhadapan dengan kondisi berjuang melawan virus corona. Kami percaya Allah yang menyertai kami, tapi sekaligus juga berilah hikmat kepada kami supaya kami boleh benar-benar menghadapinya, melakukan proses APD pada kami melalui alat perlindungan diri, masker, face shield,
Dan karena itu bersama dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter, perawat, obat-obatan, tim yang sedang berjuang untuk mendapatkan vaksin dan sekaligus juga obat-obatan, tangan Tuhan yang menopang mereka semua. Sehingga melalui gerejamu kami turut melakukan proses terbaik dengan menjaga diri kami. Ucapan syukur kami sebab Allah terus memelihara kami. Dan karena itu kami ingin berdoa saat ini untuk presiden dan wakil presiden yang memandu kehidupan negeri ini, khususnya ketika berhadapan dengan realitas berat virus corona. Kami memohon kepada Allah supaya kepada mereka diberikan hikmat, bersama dengan kabinet, bersama dengan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, melakukan karya terindah, bergandengan tangan, saling mengasihi, dan terutama kami bersama-sama saling mendukung satu dengan yang lain, supaya proses-proses yang dilakukan berkenan di hadapan Allah. Mengingat juga untuk sekolah-sekolah yang harus menyelenggarakan dunia pendidikan secara online, kesulitan para guru, kesulitan para siswa, kesulitan memberlakukan kurikulum. Kami memohon kepada Allah supaya ada hikmat di dalamnya, yang di dalamnya kami terus mengerjakan dengan baik, agar proses di dalam kehidupan kami, tangan Allah yang menopang. Kami ingin mengingat juga ya Allah untuk para orang tua yang turut serta dalam dunia pendidikan ini. Berikan kepada mereka hikmat, mendampingi anak-anak dengan tulus, dengan setia, sekaligus belajar dan melihat betapa sulitnya dunia pendidikan dilaksanakan. Tetapi biarlah dengan cara-cara terindah kami merasakan buah yang baik. Kami ingin bersatu hati berdoa bersama dengan umat Tuhan yang bergumul di tengah-tengah kondisi kesehatan yang lemah karena berbagai situasi yang rumit. Ya Allah Bapa Sorgawi, karena itu kami ingin membawa dalam doa kami untuk Oma Ratna, Oma Lili Murni, Oma Lestari, Bapak Tan Manling, Ibu Lilis, Opa John, Ibu Megi, di tengah-tengah segala keadaan yang sedang mereka hadapi, karena kesulitan juga termasuk Oma Rosi, kami memohon kepada Allah supaya di tengah-tengah segala sakit penyakit dan pergumulan yang dihadapi, mereka terus melihat betapa indahnya kasih sayang Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mengingat ya Allah untuk gerejamu dalam pergumulan panitia pembangunan yang berjuang keras untuk merampungkan pembangunan. Kami memohon supaya diberikan hikmat agar seluruh proses dapat dijalani dengan baik. Kami sandarkan segala upaya yang ditempuh, tangan Allah sajalah yang menopangnya. Bapa kami yang di sorga, karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Allah yang penuh kasih. Inilah syafaat kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Imamat 19 ayatnya yang kelima. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait pertama dan kedua, Hidup Kita yang Benar.
kita bangkit berdiri, kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Ya Allah, inilah persembahan syukur kami. Kami menyerahkannya dengan hati yang tulus. Kiranya Allah berkenan, dan kami pun mengelolanya dengan penuh syukur. Kiranya persembahan ini menjadi kemuliaan bagimu. Dalam Kristus kami bawa persembahan ini. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 249, bait pertama hingga ketiga, Serikat Persaudaraan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.